Ibu Dr. DRA Juwairia MSI selaku Kepala LPPM Universitas Muhammadiyah Jember beserta para jajarannya, diantaranya ada Ibu Dr. Astrid Maharani, SEM Akun, dan juga Ibu Nanda Kurniawardati, Eskom Mkom. Yang kami hormati pula para pemateri kita pada hari ini, di antaranya ada Ibu Astrid, Ibu Nanda, dan juga Bapak Muhammad Zainul Arifin, Mkom. Serta Bapak Ibu peserta kegiatan launching buku panduan hibah internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2025-2026 yang berbahagia pada Zoom meeting ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita aturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita semua diberi kesempatan untuk dapat berkumpul dalam Zoom meeting ini dalam kegiatan launching buku panduan hibah internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2025-2026. Salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di akhirat kita senantiasa bersama dengan syafaat beliau. Baik Bapak Ibu, sebelum memasuki rangkaian acara, marilah bersama-sama kita membuka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki rangkaian acara akan diawali oleh pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Ustadz Ato Susianto SPD. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن هذا القرآن التي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا
صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Atok Susianto. Untuk selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya kepada operator kami haturkan. Sang surya tetap bersinar, syarah hijau berseri Baik, terima kasih kami sampaikan.
Untuk acara selanjutnya adalah arahan sekaligus pembukaan acara secara resmi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. DRA Juwairia MSI selaku Kepala LPPM Universitas Muhammadiyah Jember. Kepada Ibu Juju kami haturkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Warik 1, Dr. Bagus Setia Riantiarna, yang terhormat Kabid Penelitian dan Pengabdian Dr. Asif Maharani, dan yang terhormat Ibu Nanda Kurnia Wardati Eskom Mkom selaku Kabid Luaran dan Rekognisi, dan seluruh dosen yang hadir pada Zoom pada hari ini acara launching buku panduan hibah internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2025-2026. Animo untuk lakukan penelitian dosen itu semakin hari semakin tinggi. Ini ditandai dengan pencapaian penerimaan hibah baik internal maupun eksternal, seperti yang kemarin dilakukan DPPM itu kita mengalami kenaikan dari 13 menjadi 20. Kemudian di risetnya juga pengajuan proposal dari dosen Unmu ini semakin tahun semakin meningkat. Mulai 2023 itu ada 60, kemudian 2024 ada 80, dan 2025 ini ada 90 proposal yang mengajukan ke risetnya. Ini perlu diapresiasi dengan sangat baik bahwa animo untuk penelitian dosen itu semakin meningkat. Dan ini juga ditandai dengan adanya Sintascore. Ya, Sintascore kita di ini saya share itu. Nah, Sintascore kita saat ini sudah mencapai 70 triasnya 78.907. Ya, dari mulai awal saya tahun 2024 Agustus itu masih 60.000, sekarang sudah naik menjadi 78.000, jadi naik secara signifikan 18.000. Dan mudah-mudahan kita berada pada klaster masih di utama. Sebenarnya bisa juga mandiri, cuma mungkin kita masih kalau dari angka itu 110 itu sudah masuk mandiri. Kita mencapai 118 nilai klasterisasi kita, tapi kita mengajukan untuk mungkin di tahun-tahun depan kita harus mempersiapkan dulu mandiri. Mudah-mudahan berikutnya saya akan share lagi tentang timeline. Nah, ini timeline yang akan dilakukan oleh kegiatan hibah internal penelitian dan pengabdian masyarakat. Kebetulan tahun ini berbarengan dengan DPPM ya, jadi eksternal itu bersamaan dengan internal. Jadi sebenarnya eksternalnya yang maju. Kalau yang internal sebenarnya kita sudah agak mundur, harusnya tahun kemarin itu 17 Oktober kita mundur sampai tanggal 31 karena terkait dengan SSO ya. Ini launching tanggal 31, kemudian update luaran. Jadi Bapak Ibu yang mengajukan internal ini sebaiknya dicek ke laporan sebelumnya apakah sudah diunggah dan luarannya. Jadi kami akan ngecek luaran, update luaran dan laporan yang tahun sebelumnya. Jika belum tercapai maka tidak bisa, sistem akan mengunci ya, kira-kira seperti itu. Kemudian tanggal 31 sampai 26 ini baru up. Jadi kita diberi waktu ada tanggal 31 sampai tanggal 7 November ini untuk mengunggah laporan dan luarannya.
uh, kiranya sudah cukup cukup waktu yang cukup ya untuk mengajukan luarannya, karena kita sudah 1 tahun yang tahun kemarin. Uh, Sementara waktu laporan akhir itu kita mulai bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, sudah 5 bulan yang lalu. Semoga sudah submit, sudah absentif atau sudah publish. Nah, berikutnya tanggal 29 November sampai tanggal 2 ini adalah seleksi administrasi. Terus persamaan persepsi reviewer tanggal 3. Kemudian tanggal 11 itu pelaksanaan kegiatan. Nah, tanggal 11 juga adalah kontrak. Jadi nanti tanggal 11 sampai tanggal dan 12 itu kontrak, 11 kontrak penelitian dan 12 kontrak pengabdian. Kemudian eh, pengumuman pemenang hibah. Maaf ya, dari sini jalannya sini seleksi substantif, kemudian pemenang, kemudian tanda tangan, pelaksanaan kegiatan, kemudian luaran upload laporan kemajuan. Nah, laporan kemajuan ini biasanya dilakukan oleh tim oleh LPPM, kemudian baru monitoring dan evaluasi dan oleh reviewer, dan terakhir upload laporan akhir dan monitoring dan evaluasi akhir tanggal 4 dan 5 Mei. Jadi berakhir sampai tanggal di bulan Mei 2026. Jadi cukup panjang. Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan dipersiapkan proposalnya baik eksternal maupun internal. Jadi nggak apa-apa, semuanya berjalan semakin semakin banyak semakin baik ya. Itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan acara hari ini bisa berjalan dengan lancar dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, launching buku panduan hibah internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2025, tahun 2026 secara resmi dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Jojo atas arahannya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, tibalah kita di acara inti, yaitu sosialisasi terkait materi buku. Yang pertama adalah materi 1 mengenai buku panduan hibah internal penelitian, materi 2 mengenai buku panduan hibah internal pengabdian kepada masyarakat, dan materi yang ketiga adalah tata cara akses Simarta. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Dr. Astrid Maharani SEM Akun. Apakah sudah hadir, Bu Astrid? Siap, terima kasih Mbak Moderator. Baik, Baik, kepada Ibu Astrid, waktu dan tempat kami aturkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Muhammad. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Jember, Dr. Hanafi. Yang terhormat Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Jember, Dr. Bagus Setiarin Tiarna. Yang terhormat Kepala LPPM Universitas Muhammadiyah Jember, Dr. Juwariah MSI. Dan kepada pemateri hari ini, yaitu Ibu Nanda Kurniawardati Eskom Mkom, selaku Ketua Bidang Peningkatan Rekognisi Hasil Penelitian dan Akdimas LPPM Unmuh Jember, kemudian Bapak M. Zainal Arifin, Eskom selaku Koordinator Bidang Sistem Informasi UPT P2TIK Unmuh Jember. Serta tim LPPM Universitas Muhammadiyah Jember dan yang terhormat seluruh dosen Universitas Muhammadiyah Jember yang mengikuti acara pada hari ini. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Kami dari tim LPPM akan melakukan launching terhadap panduan hibah internal penelitian Universitas Muhammadiyah Jember yang telah kami susun selama ini. Seperti itu, Nje.
Dalam melakukan tahapan penyusunan perlu diketahui Bapak Ibu, kami mulai dari SK saya dan Ibu Nanda dan Bu Juju di 1 Juli Agustus 2025. Kami di bulan Agustus 2025 melakukan telaah terhadap regulasi, baik itu Peraturan Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi, di mana terkandung di dalamnya adalah bidang penelitian dan pengabdian. Kemudian di September 2025 kami melakukan proses penyusunan dokumen hingga akhirnya di tanggal 17 Agustus 2025 dan secara intens beberapa kali kami melakukan koordinasi dengan UPT P2TIK. Hingga akhirnya di tanggal 23 Oktober kami melakukan finalisasi terhadap Simarta Unmuh Jember terkait penelitian dan pengabdian. Kemudian di tanggal 17 sampai 29 Oktober 2025 saat kami melakukan penyusunan dokumen ini, Bapak Ibu perlu diketahui kami melakukan hearing kepada Pusat Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Jember. Kami melakukan hearing juga dengan Bapak Wakil Rektor 1, kemudian perwakilan kepala lembaga, perwakilan kaprodi, dan perwakilan dosen. Harapan kami adalah segala saran dan masukan dari apa yang sudah dilakukan oleh tim kami itu dapat dimonitor oleh Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya di tanggal 31 itu hari ini adalah Jumat berkah ya Bapak Ibu ya. Ini adalah launching panduan hibah internal baik itu penelitian dan pengabdian. Nah, seperti diketahui Bapak Ibu, perlu kami jelaskan juga, kami sudah men-share di chat Zoom ini, Bapak Ibu bisa mengakses em, dokumen kami, gitu ya. Jadi kami dalam dokumen buku panduan hibah penelitian internal ini terdiri dari 5 bab, Bapak Ibu. 5 bab itu terdiri dari pendahuluan, skema penelitian, usulan penelitian, penilaian penelitian, dan monitoring dan evaluasi terhadap penelitian. Kemudian ada 12 lampiran yang ada di dalamnya, Bapak Ibu, dan kami menyisir bahwa dalam bidang unggulan di Renstra penelitian yang sudah ada di 2024 sampai 2029, ini sudah ada beberapa bidang unggulan. Ada 8 bidang unggulan yang akan nanti digunakan Bapak Ibu sebagai peta jalan begitu terkait apa saja yang menjadi bidang unggulan di Universitas Muhammadiyah Jember berdasarkan Renstra Penelitian tahun 2024-2029. Yang pertama adalah ketahanan pangan. Yang kedua adalah energi terbarukan dan infrastruktur berkelanjutan. Kemudian yang ketiga adalah teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat adalah kesehatan dan pelayanan masyarakat. Yang kelima adalah hukum dan kebijakan publik. Yang keenam adalah sosial humaniora, seni, budaya, dan pendidikan. Yang ketujuh adalah ekonomi kreatif dan sumber daya manusia. Yang kedelapan adalah keagamaan dan peradaban Islam. Jadi silakan Bapak Ibu yang saat ini berada di bidangnya masing-masing untuk dapat mengoptimalkan di masing-masing bidang unggulan didasarkan pada Renstra Penelitian tahun 2024. Kami juga sudah mencantumkan apa saja hal-hal yang mungkin perlu dibahas dalam berbagai bidang unggulan ini dalam panduan ini. Selanjutnya langsung saja mungkin ini yang ditunggu-tunggu ya Bapak Ibu ya terkait skema penelitian hibah internal. Yang pertama adalah penelitian utama, di mana salah satu eh, babnya ini membahas tentang apa saja prasyarat pengusul, luaran wajib, luaran tambahan, dan anggaran maksimal. Yang pertama terkait persyaratan pengusul, ketua peneliti minimal berpendidikan S3 dengan javung guru besar atau lektor kepala yang memiliki Sintas course 3 years, minimal 200 untuk bidang eksakta dan 150 untuk bidang sosial humaniora. Untuk tim peneliti 2 orang, minimal 2 orang ya Bapak Ibu ya, bisa lebih. Jadi 1 sebagai ketua dan silahkan anggotanya diperkenankan Bapak Ibu untuk memilih gitu ya, siapa yang sekiranya cocok untuk penelitian utama Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah melibatkan 2 mahasiswa yang ini minimal 2 semester. Untuk bagaimana sistemnya nanti akan dijelaskan oleh Mas Zainul.
Ya, minimal semester 2. Baik. Kemudian untuk keluaran wajib ini jurnal terakreditasi Sinta 1 atau jurnal terakreditasi Sinta 2 atau jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus itu lebih baik Bapak Ibu atau berupa buku ajar atau buku referensi ber-ISBN dari penerbit IKP dan memiliki HKI. Untuk keluaran tambahan di sini Bapak Ibu bisa menampilkan jika misalnya Bapak Ibu juga mengikuti seminar internasional. Maka luaran tambahan diperkenankan untuk melakukan eh, apa namanya ya, mengikuti seminar nasional, baik itu nasional maupun internasional sebagai luaran tambahan. Dengan anggaran maksimal untuk penelitian utama adalah 17.500.000. Nah, selanjutnya adalah penelitian madya, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saat ini berpendidikan S2, Jafung Lektor, dan berpendidikan S3 dengan Jafung Asisten Ahli, atau minimal ya, minimal asisten ahli itu bisa melakukan akses terhadap penelitian madya dengan memiliki SITA skor 150 untuk bidang eksakta dan 100 untuk bidang sosial humaniora. Untuk tim peneliti minimal 2 juga ya Bapak Ibu ya, satu ketua dan silahkan anggotanya. Kemudian melibatkan juga 2 mahasiswa minimal semester 2. Untuk keluaran wajibnya terakreditasi Sinta 3 atau 4, juga buku atau ya di sini ya Bapak Ibu ya, atau juga Bapak Ibu bisa melakukan penerbitan buku ajar yang ber-ISBN dan memiliki IKP gitu ya, dan juga memiliki HKI. Untuk anggaran maksimalnya adalah 8 juta rupiah. Untuk penelitian pemula, Bapak Ibu dengan persyaratan pengusul yaitu ketua peneliti minimal berpendidikan S2 dengan Jafung, asisten ahli, dan memiliki Sinta skor 3 years minimal 50. Kemudian tim peneliti minimal 2, satu ketua dan dipersilahkan untuk anggotanya. Untuk seluruh skema, Bapak Ibu diwajibkan untuk melibatkan 2 minimal ya Bapak Ibu ya, minimal 2 mahasiswa, minimal 2 semester, minimal semester 2. Kemudian untuk keluaran wajibnya, ini Bapak Ibu bisa memilih apakah jurnal Sinta atau buku ajar dari penerbit IKP atau HKI. Kemudian anggaran maksimalnya adalah 6 juta rupiah. Untuk penelitian perintis, Bapak Ibu, dengan persyaratan pengusul, ketua peneliti minimal berpendidikan S2 dengan Jafung tenaga pengajar, memiliki NIDN dan memiliki ID Sinta. Kami tidak mematok untuk berapa jumlah skor ID Sintanya untuk penelitian perintis. Kemudian untuk tim peneliti minimal 2, satu ketua dan anggota, melibatkan 2 mahasiswa minimal semester 2. Kemudian untuk keluaran wajibnya adalah Jurnal Nasional ber-ISSN dengan anggaran maksimal 4 juta rupiah. Nah, ini untuk penelitian kolaborasi internasional, ini adalah komitmen kami untuk internasionalisasi. Sebagai wujud internasionalisasi, maka Bapak Ibu yang memiliki persyaratan pengusul seperti ketua peneliti minimal berpendidikan S2 dengan Jafung Lektor atau berpendidikan S3 dengan Jafung Asisten Ahli dan memiliki Sinta skor 3 years minimal 150. Kemudian tim peneliti minimal 2 orang, satu ketua dan anggota, kemudian melibatkan satu dosen eksternal internasional. Jadi Bapak Ibu nanti diwajibkan untuk memilih satu dosen eksternal internasional, tetapi wajib melampirkan MOU-nya antara Unmuh Jember dengan mitra kerjasama internasional tersebut. Nah, mungkin kalau yang sebelum-sebelumnya itu dibebaskan gitu ya untuk memilih, tapi kita wajibkan dulu untuk yang memiliki MOU dengan Unmuh Jember, gitu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian juga diwajibkan untuk melibatkan 2 anggota mahasiswa minimal semester 2. Untuk keluaran wajibnya, yang pertama adalah jurnal terakreditasi minimal Sinta 1, ya, atau jurnal internasional bereputasi Scopus Q1, Q2 atau buku ajar, dan luaran wajib ini yang saat ini ya, yang terbarukan ini Bapak Ibu adalah Implementation of Agreement atau IA penelitian dengan mitra internasional Unmuh Jember. Jadi
urut nanti ya Bapak Ibu ya, ada MOU-nya, ada MOA-nya, ada IA-nya. Nah, IA-nya adalah penelitian kolaborasi internasional ini. Ini adalah wujud komitmen kami dalam bersinergi dengan Lembaga Kerjasama Universitas Muhammadiyah Jember untuk menghidupkan iklim atmosfer kolaborasi internasional di Universitas Muhammadiyah Jember melalui penelitian. Kemudian ini luaran wajibnya adalah laporan kemajuan dan laporan akhir berbahasa Inggris. Kemudian untuk keluaran tambahan, jika Bapak Ibu mengikuti seminar nasional atau seminar internasional itu akan mendapatkan nilai tambah, yaitu luaran tambahan gitu ya. Dengan anggaran maksimal 20 juta rupiah, penelitian kolaborasi internasional harapan kami dapat membawa iklim dan atmosfer kolaborasi secara internasionalisasi karena Universitas Muhammadiyah Jember juga sudah unggul seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya adalah kelompok riset. Nah, untuk kelompok riset itu persyaratan pengusulnya yang pertama adalah ketua peneliti minimal berpendidikan S2 dengan Jafung lektor atau berpendidikan S3 dengan Jafung asisten ahli dan memiliki Sinta skor 3 years minimal 150. Tim peneliti minimal adalah 2 orang, satu ketua dan anggotanya dipersilahkan, kemudian melibatkan 2 mahasiswa dan ini Bapak Ibu wajib melampirkan SK KDK ya Bapak Ibu ya dari dekanat yang mencantumkan bahwa nama ketua dan anggota yang berada pada skema kelompok riset ini sedang mengajukan pendanaan gitu ya, maka wajib melampirkan SK KDK dari dekan. Seperti kita ketahui, untuk KDK sendiri sudah berjalan Bapak Ibu di Universitas Muhammadiyah Jember, hanya saja belum terintegrasi dengan kelompok risetnya. Maka untuk saat ini, untuk kelompok riset kami mencoba mensinkronkan antara apa yang ada di KDK dengan kelompok riset yang khususon terhadap penelitian yang ada di Universitas Muhammadiyah Jember. Kemudian untuk keluaran wajibnya Bapak Ibu, jurnal terakreditasi Sinta 2 atau 3 dipersilahkan atau jurnal internasional bereputasi Scopus atau modul atau buku referensi atau buku ajar ber-ISBN dari penerbit IKP dan memiliki HKI seperti itu. Ini dengan anggaran maksimal 10 juta rupiah. Nah, ini yang ditunggu-tunggu juga mungkin oleh Bapak Ibu. Kami sudah mensinkronkan seperti yang tadi dengan UPT P2TIK terkait usulan penelitian. Jadi harapan kami Bapak Ibu tidak perlu lagi mengupload apa berupa Word, berupa PDF seperti itu, tapi ini berupa inputan-inputan seperti itu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang pernah mengakses risetmu seperti itu ya, mengetahui bahwa ketika sudah melakukan pengisian itu langsung tercreate semuanya dari yang pertama adalah halaman judul, kemudian halaman pengesahan, kemudian judul ini maksimal 20 kata Bapak Ibu. Kemudian untuk ringkasan berarti berupa urgensi, tujuan, metode, dan luaran yang ditargetkan itu tidak lebih dari 300 kata. Kemudian kata kunci itu ditandai dipisah oleh titik koma. Kemudian untuk pendahuluan kami setelah melakukan telaah regulasi, kami coba sinkronkan, kami coba samakan dengan risetmu, kemudian panduan Kemdikti Saintek gitu ya Bapak Ibu ya, sehingga diformulasi bahwa di pendahuluan itu adalah latar belakang, pendekatan masalah, state of the art, dan keterbaruannya, dan keempat adalah peta jalan penelitian, dan kelima adalah eh, yang keempat adalah peta jalan roadmap penelitian selama 5 tahun individu dan keterkaitannya dengan Renstra. Ini juga menjadi masukan dari PPM untuk menyertakan matriks keterkaitan penelitian Bapak Ibu dengan Renstra penelitian. Seperti itu. Kemudian untuk metode penelitian, ini ada isian cara bisa berupa JPG atau PNG ya Bapak Ibu ya. Kemudian berupa metode penelitian yang memuat paling tidak bagaimana proses luaran indikator yang dicapai serta siapa anggota timnya seperti itu. Monggo dinarasikan dengan tidak lebih dari 1.000 kata. Hasil yang diharapkan Bapak Ibu bisa memention langsung luaran-luaran yang Bapak Ibu targetkan. Misalnya jurnalnya akan berada di sini kira-kira. Itu akan lebih baik dan menambah nilai
dari reviewer, penilaian reviewer ya Bapak Ibu ya terhadap hasil yang diharapkan atau luaran yang dijanjikan, sehingga Bapak Ibu bisa memention jurnal apa yang Bapak Ibu kira-kira targetkan atau penerbit mana yang kira-kira Bapak Ibu ingin targetkan. Nah, selanjutnya adalah jadwal penelitian. Jadwal penelitian ini Bapak Ibu silahkan susun berdasarkan jenis kegiatan dan waktu kegiatan. Ini juga berupa isian, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh UPT P2TIK ya Bapak Ibu ya terkait bagaimana inputan-inputannya. Untuk rencana anggaran, kami simpel saja Bapak Ibu, apa saja yang menjadi item-itemnya. Yang penting kami tahu untuk peruntukannya, untuk rencana anggaran belanja penelitian ini untuk apa saja. Begitu. Kemudian untuk daftar pustaka ini berupa sitasi dengan berdasarkan sistem nomor ya. Ini sistem nomor ini kami biasakan supaya Bapak Ibu terbiasa dengan risetmu dan hibah Kemdikti-Saintek yang menggunakan sistem pengurutan pengutipan nomor gitu ya. Eh, Daftar pustakanya hanya saja Bapak Ibu dipastikan itu semuanya tercantum di reference ya di daftar pustaka dan disitasi di setiap pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan perbadan dari usulan penelitian ini. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kami menyiapkan ada 12 lampiran dalam pedoman ini. Dalam 12 lampiran itu, di lampiran 10 itu menilai terkait dengan form penilaian usulan penelitian ya Bapak Ibu ya. Jadi harapan kami adalah Bapak Ibu sudah mengetahui apa saja yang dinilai, bagaimana rubrik penilaian penelitiannya, dan bagaimana rentang nilai diterima dan tidak diterima atau didanai dengan tidak didanai. Harapan kami, Bapak Ibu dengan seoptimal mungkin dapat mengetahui dan dapat mengukur kira-kira apa dan bagaimana apa yang harus saya ungkapkan seperti itu ya di masing-masing badan dari isi usulan penelitian tersebut. Kemudian ini adalah usulan penelitian ya. Jadi ini akan direview oleh reviewer Bapak Ibu. Kemudian nah, ini adalah amanat dari AMI, Bapak Ibu ya, audit mutu internal. Tentu saja Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya dengan AMI dan AMI mengisyaratkan kami untuk membuat sistematika logbook penelitian. Sehingga kami buat sesederhana mungkin, tapi harapan kami sudah bisa mencakup semuanya. Tentu saja Bapak Ibu logbook ini tidak luput dari eh, pemahaman Bapak Ibu dan lain sebagainya, maka monggo nanti yang sudah mendapatkan hibah, yang lolos pada penelitian ini dapat melakukan login gitu ya di SSO dengan melakukan Simarta dan logbook ini sudah tersedia di Simarta nantinya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membuat Word-nya seperti itu, tapi nanti berupa isian-isian saja gitu ya. Jadi kami hanya ingin mengetahui bagaimana Bapak Ibu berprogres di setiap penelitiannya dan karena ini merupakan amanat dari AMI seperti itu. Selanjutnya adalah laporan kemajuan penelitian. Nah, Bapak Ibu, laporan kemajuan penelitian ini terdiri dari em, 6 bab ya, Bapak Ibu ya. Ada 6 bab, kemudian ada 7 lampiran yang harus dilampirkan oleh Bapak Ibu sekalian. Form penilaiannya kami buat untuk setiap skema berbeda. Mengapa demikian? Karena di setiap skema memiliki tingkat kesulitan masing-masing dan tingkat luaran dan luaran wajib yang berbeda-beda. Sehingga kami buat berbeda-beda agar apple to apple kami menilainya. Seperti itu Bapak Ibu, antara apa yang diprogreskan dengan apa yang dinilai. Seperti itu. Kemudian untuk sistematika akhir penelitian, kalau tadi di laporan kemajuan ada 7 lampiran, kalau yang ini tetap babnya ada 6 Bapak Ibu, tapi lampirannya ada 10. Ada 10, tapi hanya 8 jika Bapak Ibu di lampiran 9 itu kan survei kepuasan mitra penelitian. Jika Bapak Ibu penelitiannya tidak menggunakan mitra, tetapi menggunakan data sekunder dan lain sebagainya, maka tidak perlu melampirkan survei kepuasan mitra penelitian. Namun, jika nanti memang Bapak Ibu itu membutuhkan atau memang bermitra saat melakukan penelitian, maka Bapak Ibu wajib melampirkan
survei kepuasan mitra penelitian. Nah, lampiran 10 ini hanya untuk Bapak Ibu yang melakukan akses terhadap penelitian kolaborasi internasional. Ya, maka kami meminta implementation of agreement pada skema penelitian kolaborasi internasional. Seperti itu. Bagaimana eh, kalau lampiran 9 ini sudah ada lampirannya Bapak Ibu. Kalau implementation of agreement, silakan Bapak Ibu dapat menghubungi LPPM atau Lamkerma terkait bagaimana proses di dalamnya. Seperti itu. Kemudian untuk ini, nah ya ini ya Bapak Ibu ya, survei kepuasan mitra. Ini setelah Bapak Ibu melakukan penelitian, kami hanya ingin melihat bahwa apakah Bapak Ibu sudah melakukan penelitian sesuai dengan kebutuhan mitra, bagaimana kualitasnya, bagaimana hasilnya, apakah memberi manfaat, kemudian bagaimana Bapak Ibu berkomunikasi dengan mitra, kemudian penelitian ini berarti membuka peluang untuk kerjasama ke depannya dan lain sebagainya. Ini juga kami lakukan survei kepuasan dan semua ini nanti akan kami buat laporan hasil kepuasan survei mitra penelitian dan mitra pengabdian di akhir semester. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu mungkin dari saya. Di akhir saya akan menutup dengan pantun ya Bapak Ibu ya. Biasanya pantun di awal, ini pantun di akhir ya Bapak Ibu ya. Buka Simarta pagi-pagi untuk lihat hibah terkini. Jangan cuma scroll lalu pergi, ayo buat proposal raih hibah tahun ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator untuk pertanyaan di akhir ya, Bapak Ibu ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Astrid untuk pemaparan materi yang pertama. Selanjutnya kita beralih ke materi yang kedua, yaitu mengenai buku panduan hibah internal pengabdian kepada masyarakat. Untuk materi yang kedua ini adalah Ibu Nanda Kurniawardati, Eskom Mkom. Baik, Ibu Nanda, apakah sudah hadir? Sudah, Mbak Dia. Baik, Ibu Nanda, waktu dan tempat kami aturkan. Baik, terima kasih Mbak Ria. Mohon izin Ibu Juju dan Ibu Astrid. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, Bapak Ibu, kalau tadi Ibu Astrid menjelaskan terkait dengan panduan hibah internal penelitian, sekarang saya akan melanjutkan terkait dengan panduan hibah internal pengabdian kepada masyarakat. Nah, terkait dengan tahapan penyusunan di dalam panduan ini Bapak Ibu tidak jauh berbeda atau bisa saya katakan sama nggih, karena dalam proses penyusunan dokumen panduan hibah internal penelitian baik penelitian maupun pengabdian itu kita berjalan beriringan Bapak Ibu. Jadi apa yang kita lakukan itu sama begitu. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Astrid tadi bahwa dalam tahapan penyusunan panduan ini kita melalui beberapa tahapan dari telaah regulasi dan format, kemudian kita melakukan penyusunan ulang, koordinasi dengan UPT, kemudian kita juga melakukan hearing kepada beberapa perwakilan yang diantaranya itu PPM, perwakilan dosen, perwakilan lembaga, dan perwakilan Kaprodi, sehingga melalui proses tersebut hari ini kita bisa launching buku panduan hibah internal Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan. Nah, terkait dengan bidang unggulan, ini tidak berbeda dengan yang tahun sebelumnya Bapak Ibu, karena ini bidang unggulan yang kami gunakan di sini mengacu pada Renstra pengabdian kepada masyarakat tahun 2024-2029, sehingga pada tahun ini juga kita pastinya mengacu pada Renstra tersebut. Nah, pada Renstra tersebut terdiri dari 9 bidang unggulan Bapak Ibu. Nah, yang diantaranya ada pengembangan model peningkatan ketahanan dan keamanan pangan berbasis komoditas lokal, kemudian ada juga pengembangan infrastruktur desa yang inovatif berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, kemudian ada juga pengembangan smart village,
yang mendukung aspek pendidikan, pemerintahan, bisnis, lingkungan, dan kesehatan. Kemudian ada juga pengembangan layanan kesehatan untuk masyarakat desa. Ada juga sistem hukum, kebijakan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan dan berkeadilan. Kemudian ada pengembangan industri ekonomi kreatif desa berbasis kearifan lokal dan kewirausahaan. Kemudian ada pengembangan layanan dan pendidikan olahraga masyarakat desa. Ada penanaman nilai-nilai Islam dan kemuhammadiyaan dalam kehidupan kampus, keluarga, dan masyarakat desa. Kemudian ada eksplorasi budaya Pandalungan berbasis nilai-nilai multi etnis dalam masyarakat. Jadi, Bapak Ibu silahkan dapat memilih salah satu di antara bidang unggulan yang terdapat di Renstra PKM sesuai dengan bidang ilmu Bapak Ibu sekalian. Penjelasan terkait detailnya apa yang menjadi kaitan di antaranya itu sudah dijelaskan di panduan yang sudah di-share ya Bapak Ibu, baik di kolom chat Zoom ini maupun di grup dosen begitu. Nah, selanjutnya, ini mungkin yang juga ditunggu oleh Bapak Ibu sekalian terkait dengan skema PKM hibah internal pada tahun ini itu sama dengan yang tahun kemarin Bapak Ibu. Jadi ada 2 skema PKM hibah internal. Yang pertama yaitu program kemitraan masyarakat stimulus atau kita singkat dengan PKMS. Kemudian yang kedua ada program kemitraan masyarakat kolaborasi internasional atau yang kita singkat dengan PKMKI. Nah, apa bedanya? Nah, Bapak Ibu sebetulnya yang kami tegaskan mungkin di sini ada beberapa persyaratan gitu ya atau luaran yang mungkin berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau skemanya sama masih 2, tapi ada beberapa yang mungkin kita revisi sesuai dengan masukan dari hasil AMI juga, hasil telaah begitu nggih Bapak Ibu. Jadi kita tentukan ini persyaratan pengusul dan luaran wajib bagi skema PKM tahun ini gitu. Nah, untuk yang pertama, program kemitraan masyarakat stimulus itu untuk prasyarat pengusulnya itu tim pelaksana minimal 2 orang Bapak Ibu yang terdiri dari 1 ketua dan lainnya anggota dengan bidang keilmuan yang sama ataupun berbeda. Nah, kemudian di sini syaratnya juga memiliki Sintas Score 3 years-nya itu minimal 50. Ini syarat Sintas Score-nya ini untuk ketua ya Bapak Ibu. Dan kemudian untuk selanjutnya melibatkan 2 mahasiswa sama kayak penelitian sebelumnya melibatkan 2 mahasiswa minimal semester 2. Kemudian untuk ketua pelaksana di sini minimal berpendidikan S2 atau berstatus tenaga pengajar yang memiliki NIDN. Kemudian syarat pengusulnya juga di sini melibatkan mitra karena ini PKM ya Bapak Ibu. Jadi di sini melibatkan mitra dari AUM atau Amal Usaha Muhammadiyah. Kemudian untuk luaran wajibnya itu adalah jurnal terakreditasi minimal Sinta 6 atau HAKI dan ya Bapak Ibu bukan atau dan artinya berarti ini juga menjadi luaran. Menjadi luaran wajib publikasi media massa berupa artikel berita online dengan anggaran maksimal yaitu 6 juta. Kemudian untuk yang kedua yaitu skema program kemitraan masyarakat kolaborasi internasional. Nah, dengan syarat pengusul di sini ada tim pelaksana minimal 2 orang sama Bapak Ibu, 1 ketua dan yang lainnya anggota. Kemudian pengusul terdiri dari minimal 2 disiplin keilmuan yang berbeda. Kemudian juga di situ melibatkan 1 mitra internasional dan juga melibatkan 2 mahasiswa minimal semester 2. Dengan ketua pelaksana minimal berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional lektor atau berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional AA atau asisten ahli yang memiliki NIDN dan memiliki Sinta Score 3 years-nya minimal 100 baik bidang eksakta ataupun soshum ya Bapak Ibu. Jadi di sini tidak ada perbedaan. Minimal skor Sintanya 3 years itu 100. Nah, kemudian selain itu syaratnya adalah wajib melampirkan MOU antara Unmuh Jember dengan mitra kerjasama internasional. Jadi mungkin untuk syarat pengusul dari skema ini Bapak Ibu bisa kita cek deh di nanti apakah
MOU itu sudah ada atau tidak gitu ya. Nah, nanti bisa dilampirkan MOU antara Unmuh Jember yang sudah dilakukan gitu dengan mitra kerjasama internasional gitu. Nah, kemudian untuk luaran wajibnya di sini ada jurnal terakreditasi minimal Sinta 5 atau internasional atau buku ajar ber-ISBN, IKAPI, dan publikasi media massa berupa artikel berita online, kemudian juga ada MOA dan IA, ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya di Unmuh, tingkat Unmuh gitu, rektor dengan mitra sudah ada MOU, nah nanti di PKM ini kita bentuk juga MOA dan IA-nya Bapak Ibu gitu. Nah, nanti itu menjadi luaran wajib yang harus dilampirkan. Kemudian juga dengan mitra internasional, MOA dan IA, PKM dengan mitra internasional. Kemudian juga untuk laporan kemajuan dan laporan akhir itu berbahasa Inggris dengan anggaran maksimal 20 juta. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan sistematika usulan dari PKM, ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa disusun oleh Bapak Ibu terkait dengan usulan PKM ini. Dan ini juga akan diinputkan langsung melalui Simarta, begitu Bapak Ibu. Jadi ada beberapa hal di sini terkait dengan ada judul, pasti ini tidak jauh berbeda juga sebetulnya dengan yang tahun lalu, hanya saja ini kita nanti di Simarta bisa langsung input gitu Bapak Ibu. Nah, di Simarta juga itu sudah ada keterangan gitu di setiap judul subbab atau bab ya Bapak Ibu, ada keterangan harus mengisi apa ataupun maksimal kata yang bisa diinput di dalam sistem gitu. Nah, kemudian ada juga Bapak Ibu di sini yang menambahkan inputan gambar nih Bapak Ibu, seperti pada gambaran ipteks, kemudian peta lokasi, surat pernyataan kesediaan mitra, itu ada gambar yang bisa ditambahkan di sistem Bapak Ibu. Jadi tidak hanya kata atau kalimat yang diinputkan oleh Bapak Ibu, tetapi juga di situ bisa mengupload gambar sebagai bagian dari sistematika usulan PKM, gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian penilaian usulan PKM juga ada beberapa indikator Bapak Ibu, sama seperti yang penelitian tadi. Kalau di PKM ini kita ada 5 kriteria penilaian atau indikator penilaian yang menjadi penilaian nanti oleh reviewer, begitu Bapak Ibu. Apa yang akan dinilai oleh reviewer terkait dengan usulan proposal Bapak Ibu yang dikirimkan. Begitu juga ada rubrik penilaiannya atau matriknya gitu Bapak Ibu. Nah, ini yang saya screenshot hanya 3 bagian, di panduan sudah lengkap Bapak Ibu. Bagaimana kita reviewer itu akan menilai nantinya untuk setiap butir penilaian dari kelima indikator tersebut. Kemudian, nah terkait dengan sistematika logbook PKM ini kita juga kemarin ada masukan sebetulnya dari AMI Bapak Ibu bahwa kegiatan penelitian dan PKM itu harus terdapat logbook gitu. Nah, oleh karena itu di kegiatan hibah internal kali ini di PKM juga kita melampirkan logbook pengabdian Bapak Ibu. Sama seperti yang penelitian tadi, formatnya sama dan nanti juga bisa diinputkan melalui Simarta. Nah, kemudian terkait dengan sistematika laporan kemajuan, itu ada beberapa bab, ya Bapak Ibu, ada dan juga ada lampiran. Nah, di mana lampirannya terdiri dari 11 lampiran di sini yang harus Bapak Ibu persiapkan nanti ketika laporan kemajuan begitu. Nah, di antaranya juga ada kontrak pengabdian yang nanti juga akan disiapkan setelah pengumuman, Bapak Ibu, pengumuman penerimaan hibah, kemudian juga logbook juga Bapak Ibu, meskipun ini laporan kemajuan, itu juga akan menjadi lampiran gitu sampai kegiatan apa saja yang sudah dilakukan di sampai laporan kemajuan. Kemudian di sini juga di lampiran 6 itu ada draft artikel pengabdian. Nah, atau draft buku Bapak Ibu pastinya, karena ini laporan kemajuan yang pastinya PKM, kegiatan PKM sudah berjalan dan artikel atau buku juga sudah mulai disusun, jadi silahkan nanti bisa dilampirkan draftnya gitu. Tidak harus selesai
semua atau selesai full nggih Bapak Ibu. Jadi karena ini laporan kemajuan, jadi silahkan draftnya meskipun belum lengkap bisa dilampirkan nanti. Kemudian bukti progres mungkin di saat laporan kemajuan itu sudah ada yang sampai submit gitu ya. Mungkin kita akan melihat Bapak Ibu gitu sampai laporan kemajuan Bapak Ibu sebenarnya sudah selesai berapa persen gitu dari yang sudah ditargetkan itu sudah selesai berapa persen. Jadi memang di laporan kemajuan ini kami minta untuk bukti progres dari jurnal yang sudah disubmit mungkin Bapak Ibu, dan kemudian juga ada foto kegiatan PKM, kemudian ada daftar hadir dan tanda tangan peserta PKM karena melibatkan mitra tadi, kemudian ada materi PKM, kemudian juga ada produk tambahan pengabdian kepada masyarakat. Dan ini untuk form penilaian laporan kemajuan juga ada dua, nih Bapak Ibu, sesuai dengan skema. Ada tadi PKMS dan ada juga PKMKI sesuai dengan skemanya tadi. Jadi ada beberapa hal yang berbeda di sini Bapak Ibu sesuai dengan bobot dari apa ya, luaran wajib yang harus dihasilkan dari setiap skema gitu. Karena berbeda, jadi di sini form penilaiannya juga berbeda. Begitu juga dengan matriknya nanti Bapak Ibu itu juga berbeda. Nah, terkait dengan laporan akhir PKM di sini hampir sama yang di laporan kemajuan tadi Bapak Ibu, hanya saja di sini berbedanya adalah menambahkan PowerPoint gitu ya Bapak Ibu, di lampiran itu menambahkan PowerPoint. Apa saja sistematika PowerPoint itu sudah ada di panduan Bapak Ibu, jadi terdiri dari 5 pics terkait dengan PowerPoint, kemudian poster harus ada apa saja itu sudah dijelaskan atau sudah dilampirkan di buku panduan. Ada foto kegiatan PKM juga. Tadi daftar hadir dan tanda tangan peserta PKM juga dilampirkan kembali di laporan akhir. Kemudian juga ada survei Bapak Ibu. Di sini ada survei kepuasan mitra PKM, di mana survei kepuasan mitra ini sudah kami lampirkan juga Bapak Ibu terkait dengan formnya seperti apa. Nah, itu juga kami sudah lampirkan. Nanti tinggal Bapak Ibu melakukan survei di tempat atau di mitra PKM, kemudian nanti hasilnya di-scan, dilampirkan di laporan akhir. Kemudian juga di sini ada tambahan terkait dengan IA untuk skema PKM kolaborasi internasional, Bapak Ibu. Terkait itu hanya khusus untuk PKM kolaborasi internasional. Untuk lampiran 13 saja. Nah, terkait dengan form penilaian laporan akhir juga sama Bapak Ibu, di sini ada dua sesuai dengan skema nggih, sesuai dengan skema ada tadi PKMS dan PKMKI gitu. Nah, kemudian ini juga Bapak Ibu terkait dengan survei kepuasan mitra tadi sudah saya singgung sedikit. Ini adalah form apa saja yang harus dinilai gitu Bapak Ibu. Nah, ini nanti bisa diminta bantuan mitra untuk mengisi form tersebut. Oke, mungkin sekian dari saya Bapak Ibu terkait dengan panduan PKM. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nanda untuk pemaparan materi yang kedua mengenai buku panduan hibah internal pengabdian kepada masyarakat. Baik, kepada para partisipan, Bapak Ibu, kami persilahkan untuk sesi tanya jawab mengenai materi 1 dan 2, yaitu tentang buku panduan hibah internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Bagi Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan, bisa menggunakan fitur raise hand dan kemudian bisa open mic. Terlebih-lebih kami harap bisa open cam juga. Baik, kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Baik, untuk yang pertama ada dari Ibu Binarida. Mungkin Ibu Binarida bisa open cam dan open mic, Bu. Ya, terima kasih Mbak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih atas penjelasan yang begitu detail kepada Bu Cucu, Bu Astrid, dan Bu Nanda. Sebelumnya ingin saya tanyakan, tahun kemarin saya lolos penelitian internal, namun dari jurnalnya itu statusnya sampai sekarang artikel saya itu masih revisi, jadi belum sampai terbit.
Nah, apakah saya masih bisa mengajukan hibah penelitian tahun ini atau seperti apa? Terima kasih. Begitu saja, Mbak. Baik, Nurul. baik, terima kasih. Langsung saja ya Mbak Ria ya, saya jawab ya. Terima Ya kasih Bu, untuk langsung aja Bu. pertanyaan Bu Binarida. Harapan kami nanti pedoman ini dibaca semua dosen, Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu, untuk saat ini di Simarta kami akan melakukan penghimpunan data terkait luaran tahun lalu. Jadi, kami hanya ingin mengetahui progresnya sampai mana, Bapak Ibu, yang penelitian tahun lalu atau hibah internal penelitian tahun lalu atau hibah PKM tahun lalu. Ya, terkait yang internal luarannya sampai mana. Jadi mohon diisi terlebih dahulu, nanti Bapak Ibu ada isian untuk kami tanyakan saja progresnya sampai mana. Terima kasih Bu Bina sudah mengkonfirmasi karena kami tahu bahwa proses di jurnal itu berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Kami memahami itu dan kami hanya ingin mengetahui sampai mana progresnya dan Bu Bina masih tetap bisa mengajukan untuk hibah tahun ini. Seperti itu Bu Bina, tapi mohon kami diupdate informasi sampai mana Bu Bina berprogres dan itu akan terus muncul di Simarta Bapak Ibu. Seperti itu ya, seperti akan muncul tanggungan gitu ya, masih ada kewajiban yang masih belum karena di awal kan dijanjikannya adalah accepted gitu ya Bapak Ibu ya, maka di progresnya seharusnya nanti itu sampai dengan progresnya accepted baru tanggungan itu bisa hilang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kami mencoba membiasakan saja dan kami memantau luaran dari Bapak Ibu gitu ya dari yang tahun lalu. Kami hanya melakukan pemantauan saja Bu Bina. Kami hanya ingin melihat progresnya saja Bu Bina dan Bu Bina masih tetap bisa mengajukan. Itu ya jawabannya Bu Bina. Terima kasih. Tambahan Mungkin dari ada tambahan Bu Juju? Gini, maksudnya Bu Nina nanti hasil revisi itu misalnya masuk ke email ya, itu di screenshot. Nah, screenshotnya itu masuk diunggah di si Marta itu. Jadi kita bisa tahu sampai revisi atau accepted atau submit gitu kan kelihatan. Jadi bukti bukti progresnya itu di screenshot dan diunggah. Maksudnya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Astri dan Bu Juju untuk jawabannya. Untuk Bu Binarida, bagaimana Bu? Apakah sudah cukup terjawab? Cukup, Mbak. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu Astrid, Bu Cucu. Baik, terima kasih Bu Binarida. Untuk pertanyaan selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu yang masih mempunyai pertanyaan pada materi buku hibah buku panduan hibah internal penelitian dan pengabdian. Monggo Bapak Ibu kami persilakan bagi yang masih ingin bertanya. Izin bertanya, Bu, boleh Kak? Ibu Dian nggih. Baik, monggo Bu Dian. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada tim LPPM yang sudah sangat luar biasa. Tadi sudah menyampaikan eh, hal yang berkaitan dengan rencana kegiatan penelitian dan pengabdian pada tahun anggaran 2025-2026 ya. Bu, Bapak Ibu saya ingin bertanya ini pertanyaan pribadi ini, terkhusus untuk saya sendiri. Gitu. Kalau saya melihat dari skema riset ini saya khususnya bicara riset ya, skema riset yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Astrid, eh, saya kan khusus untuk status saya sebenarnya sangat ingin atau berminat ya, namanya berminat kan boleh saja ya Bu. Berminat dengan skema hibah yang oh, penelitian utama, tetapi ternyata saya belum memiliki syarat khusus karena di situ kan penelitian utama ini syaratnya adalah ketua penelitian berpendidikan minimal S2, jabungnya guru besar atau lektor. Ini kalau secara legalitas memang yang saya maknai adalah
lektor kepala maksudnya. Lektor kepala ataupun guru besar ini kan tentunya Bapak Ibu dosen yang sudah secara formal diberikan legalisasi oleh kementerian untuk javumnya gitu. Nah, kalau bagi dosen itu adalah pendidikannya S3, terus jabatan lektor kepala itu belum menerima SK tetapi sudah disahkan, bukan disahkan istilahnya, sudah ada suatu informasi valid dari suatu sister bahwa lektor kepala sudah valid untuk eh, di apa diberikan suatu kesempatan peningkatan Javum, tetapi SK-nya belum diterima. Ini khususnya misalnya saya kan di sister itu sudah tertulis berhak untuk dinaikkan menjadi lektor kepala, tetapi SK-nya kan belum diterima. Dan menerima SK itu kan lama ya, mungkin sekitar 3 bulan atau 4 bulan, kurang tahu karena teman-teman Bapak Ibu yang lain juga belum menerima yang sudah kemarin diumumkan pun itu belum menerima gitu. Eh, apakah diizinkan untuk melakukan usulan penelitian utama bila belum menerima SK lektor kepala, tetapi di sister sudah teridentifikasi eh, diizinkan untuk lektor kepala dan bisa dibuktikan dengan screenshot. Sementara kalau saya melihat dari jenis skema yang lain gitu, saya menjadi bingung posisinya ini saya paling cocok akan usulan di mana gitu. Kalau internasional itu tidak, kayaknya belum memiliki MOU terkait dengan internasional yang sudah berkomunikasi saat ini gitu. Tetapi kalau untuk yang skema di bawahnya, sepertinya ide risetnya ini eh, masih tidak tidak belum sinkron gitu. Nah, pertanyaannya, apakah diizinkan untuk ke penelitian utama atau kalau tidak ya ini sekedar bertanya saja. Terima kasih Ibu. Turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian. Terima kasih untuk masukannya. Ini sebuah realita gitu ya, Bu Dian ya. Sehingga kalau kami sendiri, Bu Dian, pertanyaan pertama mungkin karena ini si Marta terintegrasi dengan sistem-sistem lain yang ada di Universitas Muhammadiyah Jember, untuk Simpak yang ada, Simpak Unmuh Jember, untuk Bu Dian sudah ini nje, sudah lektor kepala begitu nje. Belum Bu, kan Di belum menerima SK-nya. Seperti Bu Probo dan oh lain sebagainya itu kan SK-nya belum diterima. oh di Simpak masih ini ya Bu ya, di Nggih, lektor masih ya Bu lektor. ya. Nggih. Ah, Nggih. baik baik baik. Kalau saya Jadi perhatikan dari syarat-syarat tadi belum ada yang tertulis. Ini semacam suatu curhatan ini justru dari dosen iya. ya. Siap siap siap. Di Kementerian Kemendikti itu kan pendidikan minimal S3, lektor itu bisa mengakses riset eh, dengan skema terapan aja bisa gitu. Tetapi di Unmu Jember ini untuk S3 dengan Javung itu minimal lektor itu belum memiliki posisi aksesnya gitu. Kalau saya lihat tadi kan guru besar dan lektor kepala terus bawahnya langsung ke yang S2 dan seterusnya begitu. Nah, di mana posisi S3 yang Hmm. memiliki jabatan minimal lektor dengan memenuhi sintaskor yang sudah terpenuhi atau yang lain-lain tadi. Sepertinya fasilitas untuk dosen ini belum punya tempat kalau tadi yang saya lihat. Mohon maaf kalau saya memaknainya demikian gitu. Sehingga nanti kira-kira ada yang di mana gitu ya. Kan harapannya kalau dosen itu akan mengusulkan setinggi-tingginya sesuai dengan kualifikasi posisi di mana yang dia bisa kan begitu. Mungkin itu curhatan kami Bu Baik. Dokter Putri gitu. Matur Baik, baik. nuwun. Terima kasih atas masukannya, Bu. Kami catat dan kami upayakan untuk terdapat peningkatan gitu ya, Bu ya. Tapi sambil berjalan, monggo Bapak Ibu bisa mengakses skema yang kami tawarkan dulu begitu, Nje, Bu Dian, Nje. Kembali lagi ke masalah yang Bu Dian tadi, apabila sudah ada apa ya, pemberitahuan bahwa Bu Dian sudah lolos lektor kepala, tapi belum
memiliki sertifikat Menerima SK, resmi. ya. Ya, memiliki resmi. Itu kami sudah berkoordinasi dengan tim begitu ya. Itu masih sepakat dan nanti dibicarakan saja dengan tim LPPM Bu jika ada kesulitan ketika mengakses Simartanya. Seperti itu, Nje. Kemudian jadi masih bisa melakukan akses untuk skema penelitian utama. Seperti itu. Begitu aja, Bu Jojo. Mungkin ada tambahan dari Bu Dr. Juwaria. Terima kasih Widian. Tapi kalau yang eh, apa aturan kepegawaian itu kan berdasarkan SK-nya dulu, Budian. Mohon bersabar saja. Inggih, Nah, inggih, sampai inggih Bu, SK-nya leres. keluar biar tidak Inggih, menimbulkan ada yang lain kok apa inggih. gitu aja. Jadi menunggu bersabar SK keluar atau Budian juga bisa mengakses internasional itu bisa yang kalau kolaborasi internasional dimungkinkan masih bisa. Terima kasih Budian. Inggih, matur nuwun Bu Cucu. Baik, terima kasih untuk Bu Dian atas pertanyaannya dan juga Bu Astrid dan juga Bu Juju untuk jawabannya. Kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk pertanyaan selanjutnya yang mungkin masih mempunyai pertanyaan dan ingin ditanyakan pada forum ini. Kami silakan. Monggo kepada Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, kami persilakan. Izin, Mbak, bertanya. Baik, di sini ada Pak Ilham. Mungkin bisa open cam dan open mic Pak Ilham. Iya. Saya izin tidak open apa cam dulu nih karena persiapan ke kampus ya. Oh, Iya, nggih, baik-baik. Silakan. iya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. saya izin ini apa namanya terkait kepastian. Apakah ada regulasi baru terkait bagi yang sedang lanjut studi, gitu ya? Apa bisa mengakses apa tidak? Ini kayaknya ada kabar burung gitu ya. Mudah-mudahan tidak benar gitu ya. Bisa mengakses begitu ini. Iya, seperti itu dari kami, terutama saya pribadi. Pertanyaannya itu aja, kepastian. Terima kasih Mas Ilham. Untuk yang studi lanjut dimungkinkan bisa Mas Ilham. Iya, Siap, itu terima aja. kasih Bu. Baik, itu saja pertanyaan dari Pak Ilham. Ya, itu aja Mbak. Makasih Mbak. Baik, terima kasih Pak Ilham. Baik, ini ada pertanyaan dari kolom komentar, Bu. Izin bertanya, untuk penelitian pemula Sinta skor 3, ya harus 50 ya? Syarat wajib, apakah begitu? Untuk penelitian pemula, untuk Sinta skornya 50. Ya. Ketua. Baik, begitu Pak Iswahyudi untuk jawaban dari pertanyaan Bapak. Yeah. Mungkin untuk lebih lengkapnya bisa dibuka juga buku panduan yang sudah di-share pada kolom komentar. Dan ini ada lagi dari Bu Ulia. Untuk mitra pengabdian, apakah wajib AUM ya, Bu? PKM wajib AUM, Ibu. Tadi ada persyaratan terkait dengan PKM itu melibatkan AUM, begitu. Kalau yang internasional itu yang PKMS, tapi kalau yang internasional itu melibatkan mitra internasional yang sudah dilakukan MOU oleh Unmus Jember dengan mitra, begitu, Ibu. Baik, begitu Bu Ulia untuk jawabannya. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau Bapak Ibu masih ada pertanyaan, bisa Izin, disampaikan izin melalui kolom bertanya. chat juga. Oh, baik, ini dengan Bapak siapa barusan? Saya Pak Dasuki.
Oh, nggih Pak Dasuki, monggo bisa disampaikan pertanyaannya. Nggih, mohon izin tidak bisa open cam karena di luar ini. Izin bertanya, semisal posisi saya itu bisa mengakses penelitian madya begitu ya. Akan tetapi karena skor Sintanya tidak mencukupi, itu apakah turun ke penelitian pemula? Mohon bisa dijelaskan. Nggih, itu aja pertanyaannya. Nggih, baik Pak Dasuki, terima kasih untuk pertanyaannya. Kami silahkan untuk Bapak Ibu pemateri, Ibu-ibu Baik, pemateri untuk menjawab. iya ini ibu-ibu semua ya Mbak Ria ya. Baik, Pak Dasuki sekarang posisi kemarin di penelitian apa Pak Dasuki? Sebelumnya masih AA dan masih di penelitian pemula. Pemula. Karena kemarin sudah, alhamdulillah sudah keterima lektornya, cuma Sintanya yang masih kurang. Baik, 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 baik. Jadi Pak Dasuki punya minimal Sinta 50, nggak sampai, Mas. Sintanya 110. Oh, berarti sekarang di pemula masih berarti ya, masih bertahan seperti yang lalu berarti ya Pak Dasuki ya? Oke, siap. Ya, Terima kasih. terima kasih. Sambil ditingkatkan terus Pak Dasuki Sinta skornya ya. Oke, siap. Baik, baik, terima kasih Bu Astrid dan Pak Dasuki untuk pertanyaannya. Ini ada beberapa pertanyaan Bu di kolom komentar dari Bu Binarida lagi. Berarti pengabdian dengan mitra desa itu apa tidak bisa ya Bu? Betul, belum bisa. Jadi memang kita mitranya adalah AUM gitu, Ibu Binarida. Baik, untuk selanjutnya ini dari Bapak Nurul Fauzi, berarti nilai Sinta skor 3 tersebut adalah hal yang mutlak pada riset dan Abdimas. Jika ingin akses namun tidak mencukupi skornya, berarti hanya bisa sebagai anggota ya, Bu. Betul sekali Bapak Ibu. Pertanyaan dari Pak Sinten, mohon izin Bapak Mbak. Nurul Fauzi. Bapak Nurul Fauzi. Berarti Pak Nurul Fauzi sekarang posisinya berada di kalau ngajukan sebagai ketua Oh, di tahu. penelitian mana ya? Mbak Oh, Ria baik. tadi kata. Ibu dengan Ibu Nurul Fauzi. Ngapunten nggih, Bu, Oh iya iya. saya tidak tahu. Ya 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 ya. Baik begitu nggih Bu, ngapunten nggih Bu, saya tidak tahu barusan. Jadi untuk yang nilai skornya itu kurang dari persyaratan maka di apa menjadi anggota saja ya Bu. Jadi untuk Sinta Nggih, yang dipakai adalah ya Sinta dengan skor yang ya sesuai betul. persyaratan. Itu. Bapak Ibu, sebagai pemberitahuan kemarin itu Universitas Muhammadiyah Sidoarjo saja memiliki Sinta skor sampai dengan 1 juta, Bapak Ibu, 2 juta ya? Ya, 2 jutaan seperti itu Bapak Ibu. Jadi harapan kami Bapak Ibu semakin dapat giat untuk menulis dan untuk ketua karena dijadikan sebagai contoh juga, maka untuk nilai Sinta skornya kami wajibkan untuk Sinta skornya seperti pada penelitian yang ada di Kemdikti Saintek seperti itu ya Bapak Ibu ya. Harapan kami Bapak Ibu sudah mulai terbiasa untuk mencoba berlomba-lomba untuk meningkatkan skor Sintanya masing-masing ya. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa dalam tanda kutip ya Bu Nurul Fauziah bisa sebagai ketua di penelitian baik itu pemula maupun perintis seperti itu kemudian menjadi anggota di skema yang lain. Seperti itu ya Bu Nurul Fauziah ya. Baik, begitu Bu Nurul untuk jawabannya. Kita lanjutkan dulu kepada pertanyaan selanjutnya ya, sembari menunggu respon dari Bu Nurul atas jawaban yang sudah disampaikan oleh Bu Astrid. Ini dari Bu Nyoman, kalau mitra Abdi Mas wajib aum, apakah mitra Aisyah tidak bisa? Ya,
bisa Ibu terkait dengan tadi, memang kalau untuk PKM itu kita mewajibkan AUM gitu. Tapi kalau misalnya itu di desa tapi berkaitan dengan mitra Aisyah itu maka bisa diperbolehkan maksud saya, masih bisa diperbolehkan begitu Ibu. Baik, begitu untuk jawaban dari pertanyaan Bu Nyoman. Selanjutnya ini dari Bapak Kuku Munandar yang sudah raise hand, monggo. Untuk pertanyaan yang di kolom komentar kita lanjutkan setelah pertanyaan dari Pak Kuku. Nggih. Baik, kepada Pak Kuku kami aturkan. Terima kasih Bu Ria. Bu Nanda, mohon dengan hormat dan Bu Kepala LPPM. Ini begini ya, ini problem kami di prodi kami terutama. Prodi kami kan mahasiswanya sedikit. Boleh nggak kalau PKM mitra kami itu bukan AUM Muhammadiyah atau Aisyah, tetapi sekolah. Dalam hal ini SMA, SMK, dalam rangka promosi gitu loh ya. Jadi kegiatan kita PKM-nya sekaligus nuansanya promotif. Izin kalau dibolehkan Bu Juju, Bu Nanda. Terima kasih. Kemudian tambahan ini untuk Bu Dr. Astrid. Boleh nggak Siap, kalau siap. penelitiannya ya walaupun saya misalnya saya kan dokter lektor kepala hanya sebagai anggota, tetapi ketuanya kan sesuai dengan kriterianya. Boleh ya Bu? Siap, Matur siap. Kami nuwun, matur catat. nuwun. Terima Sekaligus kasih Pak Kuku. pertanyaannya. Tenung. Ibu Nanda dulu deh. Ya. Baik, terima kasih Pak Kuku atas pertanyaannya. Jadi saya mau menjawab terkait dengan yang tadi kalau misalnya mitranya adalah sekolah ya Bapak Ibu. Jadi kami sarankan kalau untuk sekolah mengambil sekolah yang Muhammadiyah bisa SMA Muhammadiyah gitu Bapak. Terkait kalau misalnya Bapak mau menggunakan mitra yang sekolah tapi yang bukan Muhammadiyah gitu misalnya silahkan nanti bisa diakses untuk hibah eksternal. Tapi untuk yang internal ini kita utamakan yang AUM, yang Muhammadiyah, Bapak. Begitu. Mungkin ada Gitu tambahan? ya. Sudah cukup. Terima kasih Bu Nanda. Siap, Saya saya kira dulu ya, boleh Bu Juju. karena kita akan mengundang guru-guru SMA, SMK, tidak hanya Muhammadiyah. Muhammadiyah kan terus terang SMA Muhammadiyah 3 itu diajak masuk ke FKIP terutama di prodi pendidikan biologi pada nggak mau gitu loh. Siap Pak, intinya Pak Kuku akan menjadi masukan kami seperti nanti di tahun depan, seperti itu ya Pak Kuku ya, terkait bagaimana mitra, ini saya catat masukan dari Pak Kuku, Bu Binarida, bagaimana jika di desa. Kami akan berkoordinasi dengan pimpinan seperti itu dalam hal ini Wakil Rektor 1 dan arahan dari beliau untuk dapat seperti apa mitranya seperti itu nggih Pak Gogo. Tapi untuk sementara ini untuk tahun ini dengan dana yang sama seperti tahun lalu anggaran kami harapan kami bisa dioptimalkan untuk amal usaha Muhammadiyah dulu ngaten nggih Pak Gogo ya untuk tahun ini. Kemudian pertanyaan untuk saya tadi terkait dari persyaratan pengusul. Harapan kami Pak Kuku bisa mengajukan ya selaku ketua seperti itu. Jadi setiap dosen bisa memilih untuk menjadi satu ketua di skema misalnya di penelitian utama nanti Pak Kuku menjadi anggota juga bisa di skema yang lain seperti itu. Tapi itu hak prerogatif Pak Kuku ya. Dan untuk pengabdian juga seperti itu. Ada satu ketua, satu sebagai anggota seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses seperti itu ya, bisa mencoba mengusulkan untuk pendanaan seperti itu. Ngaten Pak Kuku, tentu saja Matur semangat nuwun dari Bu Pak Astrid. Kuku untuk membuat proposal sebagai dosen S3 dengan lektor kepala kami nantikan sekali. Seperti itu Pak Kuku, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Astrid dan Bu Nanda untuk jawaban dari pertanyaan Pak Kuku. Mungkin dirasa sudah cukup nggih Pak untuk tanggapan dari pertanyaannya. Kami lanjutkan untuk pertanyaan dari kolom komentar yang masih belum terjawab. Ada dari Bapak Ahmad Hasan Hafizi. Ini ada 3 pertanyaan Bu. Yang pertama,
untuk dosen yang masih S2 dan sedang studi lanjut tapi jabatan lektor kepala, apakah bisa mengakses penelitian skema penelitian utama? Kemudian yang kedua ini, yang kedua informasi ya Bu, karena si Marta saat ini belum bisa dibuka. Kemudian yang ketiga ini, apakah ada perubahan atau informasi terkait reward publikasi? Karena publikasi saya tahun kemarin belum memperoleh reward terbitnya Juli 2025. Monggo kepada Bu Astrid, Bu Nanda, dan Bu Juju bisa menanggapi dua pertanyaan dari Bapak Ahmad Hasan Hafizi. Baik, kita bagi satu-satu ya. Nomor 1 Bu Juju, nomor 2 Bu Nanda, nomor 3 saya. Baik, dipersilakan Ibunda. Pertanyaannya S2 lektor kepala. Ya, sedang S2 kan persyaratannya kan harus S3. Ya, jadi tidak bisa. Karena persyaratannya harus yang utama itu sudah lulus S3 dengan jabatan lektor kepala. Nah, yang ditanyakan tadi kan S2 lektor kepala nih, Pak Hasan. S2 studi lanjut, Bu. Sedang Oh, studi lanjut. kalau S2 studi lanjut boleh, tapi tidak di utama karena dia belum S3, belum lulus S3-nya. Jadi boleh, tapi di madya, mungkin di bawahnya. Gitu ya. Terus terkait dengan luaran. Monggo, silakan. Baik, Bapak Ahmad Hasan, terkait, mungkin saya jawab pertanyaan nomor 2 dulu saja, G, terkait dengan informasi saja. Untuk si Marta saat ini belum bisa dibuka, G, Bapak Ibu. Jadi sebetulnya hari ini kita juga akan melakukan sosialisasi terkait dengan penggunaan si Marta, karena kita tidak menggunakan Bima lagi. Jadi tahun ini kita menggunakan si Marta. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Zainul. Nanti untuk saat ini tadi informasi dari sana server sedang down Bapak Ibu. Nanti mungkin habis ini akan dijelaskan detailnya bagaimana oleh Bapak Zainul seperti itu nih Bapak Ibu, karena memang tersistem jadi kendalanya itu Bapak Ibu ya. Jadi memang kita harus sabar. Kita berupaya untuk melakukan semua pengelolaan PKM dan penelitian itu secara tersistem gitu. Namun itulah kendalanya juga ketika server down. Nah, itu juga tidak bisa diakses begitu Bapak Ibu. Jadi mohon sabar. Habis ini mungkin ada informasi lebih lanjut terkait dengan si Marta yang akan disampaikan oleh Bapak Zainul. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, apakah ada perubahan atau informasi terkait reward publikasi? Karena publikasi saya tahun kemarin belum memperoleh reward. Nah, nanti ini untuk panduan reward Bapak Ibu, selain dengan LPPM, itu juga dengan UPT PHP 2PM. Ya, atau sekarang bisa disebut UPT-nya Mas Jalil, begitu yang dikenal ya Bapak Ibu. Jadi nanti akan kami informasikan terkait panduan bagaimana mengajukan publikasi, entah yang sudah diajukan sebelumnya atau yang akan diajukan nanti terkait dengan nominalnya atau publikasi apa saja yang bisa mendapatkan reward. Begitu Bapak Hasan, mungkin ada tambahan? Sudah dijawab semua oleh Bu Nanda. Sudah komprehensif. Untuk yang Baik. orang tahun itu, sebentar. Tadi Pak Hasan kan terbit Juli ya, 2025 ya. Nanti Iya, Bu, bisa betul. dikonfirmasi ke Mas Jalil karena ini Mas Jalil masih membuat aturan ya, panduan yang surat edaran yang akan masih proses ininya. Aturan-aturannya karena sudah beralih dari Bu Fauzia ke Mas Jalil. Perlu Bapak Ibu ketahui juga untuk luaran itu kan tidak hanya artikel ya, Scopus misalnya ada rewardnya. Jadi rewardnya di luar dana penelitian ini. Jadi misalnya publikasinya di Scopus Q1 bisa nanti ada reward di unitnya Mas Jalil. Nah, di samping artikel tahun ini, alhamdulillah di UPT-nya Mas Jalil juga dianggarkan buku ya. Jadi ada sekitar 30 buku ya, buku yang akan didanai. Jadi satu buku 1,5 juta. Jadi nanti monggo satu prodi satu buku. Kita mengagendakan satu prodi satu buku untuk diajukan ke Mas Jalil. Jadi luaran dari penelitian ini, hibah ini bisa artikel dan bisa buku, dan bukunya itu bisa didanai kita pendanaan dari
Mas Jalil ya, satu buku 1,5 juta kira-kira begitu. Terima kasih. Baik, mungkin itu pernyataan dan jawaban dari beberapa pertanyaan dari Bapak Ahmad Hasan Hafizi. Kita tunggu respon dari Pak Ahmad Hasan Hafizi terkait jawaban yang telah dituturkan oleh Bu Astrid, Bu Nanda, dan juga Bu Juju. Baik, ini ada Bu Nurul Komariah yang raise hand. Mungkin Bu Nurul kalau berkenan on cam, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Monggo Bu Nurul. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini apa itu sinyal agak ini Waalaikumsalam jadi warahmatullahi off cam wabarakatuh. ya Mbak Ria. Oke Bu, monggo Bu, enggak apa-apa. Selamat kepada ini Ketua LPPM, Kabid Penelitian dan juga Kabid PKM sudah melakukan sosialisasi dan sudah buku panduan juga selesai. Selamat ya. Kemudian pertanyaannya begini, jadi untuk yang 3 tahun yang lalu itu sudah Skopus punya saya Bu Juju dan sudah terbit kemarin April. Sudah mengajukan pendanaan, belum ada respon, katanya Mas Jalil nunggu panduan yang baru. Kemudian yang 2 tahun yang lalu kemarin sudah proses di Skopus masih ditolak, akhirnya diikutkan konferen di Bali kemarin. Terus yang kemarin itu masih akhirnya kami kan masih fokus pada yang 2 tahun yang lalu. Ini masih yang kemarin masih proses mau dimasukkan ke Skopus. Nah, apakah tadi sebenarnya sudah ditanyakan sama itu ya? Bisa ngajukan ya Bu Astrid sama Bu Juju. Masih bisa Terima Bu, kasih. asalkan Oh, iya. baik. Bu Dr. Nurul, terima kasih untuk laporan progresnya. Kami memahami Bu Nurul, proses untuk Scopus itu kan tidak sebentar seperti itu ya. Begitu juga untuk jurnal-jurnal yang lain. Maka untuk saat ini kami hanya mengharapkan Bapak Ibu melaporkan sampai dengan di mana prosesnya. Progres untuk penelitian dengan judul tahun lalu itu bagaimana progresnya di jurnalnya seperti itu. Jadi masih tetap bisa mengajukan, silahkan Bu Nurul, tapi hanya saja Bapak Ibu harus mengupload progres capaian luaran penelitian tersebut yang tahun lalu. Seperti itu, Bu Nurul. Ya, baik, terima kasih Bu Astrid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul atas pertanyaannya. Kemudian masih ada beberapa pertanyaan ini Bu di kolom komentar yang belum terjawab dari Ibu Miftahul Hasanah, yaitu apabila pengajuan skema collab internasionalnya itu tidak lolos, apakah otomatis masuk ke skema lainnya? Atau mungkin dari para pemateri ada Baik. penjelasan mengenai pengalihan skema ini atau regulasinya bagaimana? Baik, silakan. Baik, terima kasih Mbak Ria. Terima kasih Bu Miftahul Hasanah. Ini sepertinya sudah ngincer gitu ya untuk skema kolaps internasional. Jadi begini Bu, harapan kami nanti monggo Bu Ana itu mengajukan sebagai ketua di kolaborasi internasional misalnya seperti itu ya jika memenuhi. Kemudian Bapak Ibu bisa mengajukan sebagai anggota di skema penelitian yang lain. Jangan lupa ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa mengajukan sebagai anggota di skema yang lain. Maka tidak otomatis juga berpindah dari skema kolaborasi internasional ke skema yang lain Bapak Ibu. Tapi harus tetap sama-sama mengajukan dua skema sebagai ketua dan sebagai anggota. Satu sebagai ketua, satu sebagai anggota di penelitian. Begitu ya, Bu Ana. Jika belum clear, monggo ditambahkan oleh ibu-ibu yang lain, Bu Nanda atau Bu. Itu mungkin jawaban dari Bu Ana. Langsung saja ya. Iya, sebentar saya tambahkan lagi ya sedikit. Oh, Bu siap-siap. Ana, hasil penentuan pemenang juga ada pengaruhnya dari hasil masukan dari reviewer ya. Kita tidak tahu nanti eh, masukan dari reviewernya seperti apa. Jadi makanya dosen itu kalau bisa di penelitian ada dua, di pengabdian juga dua, sebagai ketua, sebagai anggota, atau dua-duanya sebagai anggota. Jadi gitu. Jadi eh, upaya untuk pemerataan di setiap dosen itu setiap tahun satu penelitian dan satu pengabdian agar bisa di apa ya dirasakan semua dosen di Undip. Kira-kira gitu. Terima kasih.
Baik, Langsung. terima kasih. Nggih, Bu Juju dan Bu Astrid. Apakah sudah cukup untuk jawaban dari pertanyaan Bu Miftah? Bu Miftah? Baik, untuk selanjutnya ini ada dari Pak Hadijat Miko. Mohon info, tiap skema penelitian yang didanai itu ada berapa proposal dan apakah proposal yang masuk itu ada kemungkinan untuk didanai semuanya atau masih ada seleksi? Begitu nggih? Bu Juju mungkin. Untuk Pak Hadi Jatmiko, eh, tiap skema penelitian yang didanai berapa proposal. Jadi masing-masing dosen ya satu penelitian, satu pengabdian, baik sebagai ketua atau sebagai anggota, kira-kira gitu, baik di penelitian maupun pengabdian. Pengabdian. Jadi nanti eh, skenario-nya gini, semua dosen itu semua bisa mengakses kalau misalnya di penelitiannya dari reviewan masukan itu dapat, berarti eh, sebagai ketua atau sebagai anggota satu saja. Di penelitian, di pengabdian juga gitu, sebagai ketua atau sebagai anggota. Jadi mudah-mudahan ini bisa sama semuanya nanti ya. Kira-kira gitulah Pak Miko. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Juju untuk jawabannya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Rianto. Untuk alur login ke SSO Unmuh Jember dan Simarta apa bisa dijabarkan karena belum familiar? Baik, untuk Pak Rianto, terkait Simarta nanti akan disampaikan oleh pemateri ketiga kita. Jadi setelah sesi tanya jawab ini kita akan lanjutkan ke eh, materi yang ketiga, yaitu terkait tata cara akses Simarta nanti akan disampaikan oleh Mas Zainol ya, Mas Zainol. Baik, terkait login ke SSO, apakah juga termasuk dalam materi yang ketiga, Ibu? Apakah ada materi tersendiri? Baik, mau menjawab, Baria, Bapak Dr. Yanto terkait dengan si Marta. Mungkin memang sebagian dari Bapak Ibu sudah mengenal si Marta ataupun ada yang belum sama sekali begitu, nggih, Bapak Ibu. Nah, terkait dengan si Marta, itu hari ini kita juga mengundang Mas Zainul untuk sosialisasi bagaimana kita mengajukan proposal penelitian maupun pengabdian melalui si Marta, Bapak Ibu. Nah, kemudian tadi kami mendapatkan informasi sedikit dari sana bahwa terjadi server down gitu Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti terkait kendala dan bagaimana kelanjutannya itu akan disampaikan langsung oleh Mas Zainul begitu. Dan selain itu juga mungkin Bapak Ibu hari ini bisa mungkin ada yang berhalangan untuk hadir mengikuti sosialisasi. Jadi nanti kami juga buatkan bagaimana cara di Bapak Ibu atau langkah untuk melakukan upload tutorial gitu ya. Kalau kita sebut tutorial pengajuan proposal penelitian DPKM melalui Simarta. Agar bisa, mungkin kalau hanya sosialisasi langsung seperti ini mungkin ada yang ketinggalan atau ada yang lupa. Jadi kami nanti akan membuatkan video tutorialnya Bapak Ibu. Begitu Baik, Mbak terima Ria, saya kasih. kembalikan. Baik, terima kasih Bu Nanda untuk pemaparannya. Jadi untuk materi Simarta nanti akan disampaikan sebentar lagi nggih sama Mas Zainul. Dari Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan lain mengenai panduan hibah internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini. Karena kalau tidak ada akan langsung kami lanjutkan ke materi yang ketiga. Baik, mungkin dari Bapak Ibu sudah cukup nggih untuk pertanyaan sesi pertanyaan dari materi 1 dan 2. Terima kasih kepada Bu Astrid, Bu Nanda, dan Bu Juju untuk sesi tanya jawabnya. Selanjutnya akan kami lanjutkan pada materi 3 yaitu tata cara akses Simarta yang akan disampaikan oleh Bapak Zainul Arifin MKOM atau selama ini kita kenal dengan Mas Zainul. Kepada Mas Zainul, apakah sudah hadir dalam Zoom ini? Hadir Mbak. Eskom saya Mbak, belum Eskom Mbak. Belum Mkom Mbak. Oh, nggih. OTW MKOM ya Mas ya. Masih belum ada rencana sih. Baik, kepada materi pemateri materi ketiga, Mas Zainul,
Mungkin kalau sudah siap untuk share screen dan materinya, kami silahkan. Ini Mbak, materinya kalau yang saya kayaknya ini nanti saya kirim video aja. Karena dari tadi pagi nih server di atas lagi ada down. Jadi nanti cara masuknya, eh, ketika dia tidak bisa login, cara resetnya seperti apa, nanti saya buatkan video untuk cara ngisinya juga. Kayak gitu. Baik, itu saja mungkin klarifikasi dari Mas Zainul. Iya Mbak, itu aja sih. Karena saya juga dari tadi belum bisa masuk juga ini posisinya. Oh, Masih nggih. di Jadi untuk terkait penjelasan akses Simarta nanti akan dikirim video nggih di grup. ya. Ada grupnya ya? Mungkin nanti kalau videonya yang nyebarnya mungkin LPPM di grup Oh, dosen gitu ya. baik-baik. Ya, Karena saya kan siap-siap. juga ya, termasuk di grup itu gitu. Dia ada Oh, campur-campur. oke, siap. Jadi untuk terkait login SSO dan juga Simarta, nanti Bapak Ibu mohon menunggu video yang akan dibuat oleh Mas Zenol dan juga kita masih menunggu server yang masih down ini. Dan nanti akan di-share di grup untuk videonya. Jadi untuk sesi tanya jawab materi 3 juga mungkin tidak ada ya karena materinya masih coming soon. Ditunggu saja nih Bapak Ibu dan untuk sesi tanya jawab terkait Simarta ini bisa disampaikan langsung di forum grupnya, forum grup yang dibikin LPPM itu. Baik, Bapak Ibu, ketiga materi, dua materi dan satu materi yang masih coming soon sudah kita lalui bersama. Untuk selanjutnya adalah closing statement dari para pemateri kita yang sudah menjabarkan materi, yaitu ada Bu Astrid, Bu Nanda, dan juga Bu Juju. Mungkin ada closing statement. Pertama mungkin dari Ibu Juju terlebih dahulu. Kami silahkan. Ya, siapkan proposal terbaiknya, Bapak Ibu. Kami tunggu, semoga bisa lolos. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Juju atas closing statement-nya. Kemudian dari Bu Astrid dan Bu Nanda, kami persilakan untuk closing statement-nya. Closing statement-nya mungkin segera membuat Bapak Ibu, paling tidak Bapak Ibu ada 2 penelitian dan ada 2 pengabdian, mungkin berbarengan dengan Kemdikti Saintek, tapi harapan kami dari tim LPPM bahwa sekalian jalan Bapak Ibu ke mitra, sekalian jalan Bapak Ibu penelitiannya, insya Allah semuanya bisa tetap sesuai berjalan dengan beriringan begitu ya, antara hibah internal dan hibah eksternal. Sehat-sehat Bapak Ibu, cemungut-cemungut. Baik, untuk Bu Nanda, closing statement-nya, kami masih menunggu closing statement dari Bu Nanda. Aduh, cukup Mbak Ri, sebetulnya sudah disampaikan oleh Bu Juju sama Bu Astrid. Begitu Bapak Ibu, untuk panduan hibah internal penelitian dan pengabdian sudah kami launching, alhamdulillah sudah disahkan. Jadi monggo itu semoga bisa menjadi eh, apa ya, panduan dan semangat juga untuk Bapak Ibu melakukan penyusunan proposal baik penelitian maupun pengabdian. Sehat-sehat Bapak Ibu, semoga semangat melakukan penelitian dan pengabdiannya semakin meningkat, nanti skor Sinta kita juga semakin meningkat. Itu saja mungkin Mbak Ria. Baik, terima kasih Bu Nanda untuk closing statement-nya dan kita sudah mendengarkan closing statement dari ketiga pemateri kita. Untuk selanjutnya ya adalah sesi penutupan ya Bapak Ibu. Kami berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah stay di Zoom sampai acara selesai, sampai sesi tanya jawab. Dan untuk materi yang masih coming soon, mohon ditunggu saja. Nggih. Untuk kepastian kapan uploadnya, ditunggu saja. Begitu. Dilihat terus update grupnya. Dan untuk sesi diskusi nanti bisa setelah pengiriman video yang akan dikirim oleh tim LPPM, ya Bapak Ibu. Dan kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila ada salah kata dan salah perbuatan yang mungkin tidak berkenan bagi Bapak Ibu sekalian. Saya Ria sebagai moderator, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Izin live. Terima kasih.